Selamat siang teman-teman. Siang. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk melakukan kegiatan konseling kelompok. Sebelum kita melakukan kegiatan konseling kelompok kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah teman-teman sudah pernah melakukan kegiatan konseling kelompok? Betul. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian konseling kelompok. Konseling kelompok adalah salah satu bentuk layanan yang membantu memecahkan masalah pribadi anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Baiklah, dalam konseling terdapat tujuan, yaitu mengentaskan masalah anggota kelompok, juga bertujuan untuk mengembangkan aspek kepribadian anggota kelompok yang lain seperti berani berbicara, berani menanggapi pendapat orang lain, dan mampu bertenggang rasa. Latar belakang dilakukannya konseling kelompok yaitu karena banyaknya masalah yang dialami oleh konseli yang dapat diselesaikan dengan cara sendiri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan konseling kelompok, yaitu setiap anggota memiliki kesempatan untuk mengungkapkan masalahnya, bertanya, berpendapat, menanggapi pendapat orang lain dengan menggunakan bahasa yang tidak menyinggung perasaan anggota kelompok. Sebelumnya, dalam proses konseling terdapat asas-asas yang harus dipatuhi bersama. Yang pertama, asas-asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah semua anggota berjanji apapun yang terjadi dalam proses konseling ini tidak akan dibocorkan terhadap orang lain. Yang kedua, asas kekinian. Asas kekinian adalah segala sesuatu yang dibicarakan dalam konseling kelompok ini adalah masalah yang dirasakan dan membutuhkan bantuan dari konselor. Yang ketiga, asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah semua anggota kelompok terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Yang keempat, asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan adalah setiap anggota sukarela tanpa paksaan untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Yang kelima, asas kenormatifan. Asas kenormatifan adalah semua anggota mengikuti norma-norma yang berlaku, menjaga sopan santun, saling menghormati, dan ketika memberikan solusi untuk anggota lain, hendaknya sesuai norma yang berlaku. Nah, di sini kita akan melakukan games pengakraban, di mana jika saya nantinya bilang buka telapak tangan, maka teman-teman menutup telapak tangan. Apakah teman-teman sudah mengerti? Sudah. Nah, baiklah, kita mulai. Buka. Buka, 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 tutup. Tutup. Buka, tutup, tutup. Baiklah, lanjut. Baik, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Baiklah, teman-teman, terima kasih sudah melakukan games pengakraban tersebut. Semoga game tersebut dapat menjadi supaya kita semakin semangat dalam melakukan kegiatan konseling kelompok ini. Saya menegaskan kembali bagaimana pelaksanaan konseling kelompok, yaitu setiap anggota kelompok memiliki kesempatan bahwa
menanggapi pendapat orang lain dengan menggunakan bahasa yang baik, tidak menyinggung perasaan orang lain. Apakah teman-teman sudah siap melakukan kegiatan konseling kelompok tersebut? Siap. Sebelum kita melakukan ke tahap selanjutnya, saya meminta kalian untuk berjanji, yaitu mengungkapkan janji konseling kelompok yang telah saya berikan dalam grup WA. Baiklah, saya mulai. Mari kita berjanji dengan mengucapkan bersama-sama. Nanti setelah kata saya, ucapkan nama masing-masing. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan semua data dan keterangan dari anggota kelompok atau siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Terima kasih teman-teman sudah mengucapkan janji konseling kelompok. Saya ingin meminta teman-teman untuk menyampaikan masalah pribadi yang teman-teman alami yang mengganggu pikiran dan kehidupan sehari-hari teman-teman. Saya persilakan jika ada yang ingin menyampaikan, saya minta tunjuk tangan. Terima kasih. Baiklah, Saudari Dea, saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi masalah yang sering saya alami akhir-akhir ini yaitu saya mengambil keputusan baik itu bagi diri saya sendiri ataupun hal-hal tertentu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, baiklah Saudari Dina, saya persilakan. Masalah yang saya hadapi saat itu yaitu saya sering terlalu overthinking. Terima kasih. Terima kasih Saudari Dina. Baiklah teman-teman. Baiklah Saudari Rasmi, saya persilakan. Adapun masalah pribadi saya adalah yang saya alami yaitu kurangnya rasa percaya diri berbicara atau jika bertemu orang lain ataupun kurang percaya diri menjumpai orang lain ataupun ramai gitu, kurang percaya diri. Terima kasih Saudari Rasmi. Apakah Saudari Grace ingin mengungkapkan apakah masalah pribadinya? Mungkin Saudari Grace sedang berkendala terhadap jaringan. Baiklah, saya akan menyimpulkan apa saja masalah yang terdapat pada teman-teman. Yang pertama, sulit mengambil keputusan, masalah Saudari Dea. Yang kedua, overthinking, di mana masalah tersebut dialami oleh Saudari Dina. Yang ketiga, kurangnya percaya diri, yaitu Saudari Rasmi. Baiklah, tadi teman-teman sudah menjelaskan dan menyampaikan apa masalah teman-teman sekalian. Jadi, menurut teman-teman, masalah siapa yang akan kita bahas duluan? Menurut saya, sepertinya harus dibahas duluan masalah saya karena ini menyangkutkan overthinking dan itu selalu mengganggu pikiran saya. Terima kasih. Selanjutnya masalah siapa? Bagaimana jika masalah yang kedua yang akan kita bahas itu masalah saya sulit mengambil keputusan? Baiklah, berarti yang ketiga adalah masalah Saudari Rasmi, yaitu kurangnya percaya diri. Baiklah, di sini saya akan
Baiklah, sini saya akan meminta kepada Saudari Dina untuk mengungkapkan bagaimana masalah yang dialami Saudari Dina, yaitu overthinking. Saya persilakan Saudari Dina. Baik, terima kasih. Ini saya memiliki masalah yaitu overthinking. Di mana akhir-akhir ini saya tuh berpikir berlebihan mengenai masa depan saya. Belum lagi ditambah saudara-saudara saya yang menanyakan setelah kuliah nanti mau kerja di mana, mau lanjut atau langsung kerja, seperti itu. Jadi hal itu membuat saya menjadi overthinking. Dan itu menekan pikiran saya. Jadi saya sebelum tidur itu biasanya saya terpikir akan hal itu. Jadi itu yang menyebabkan saya yang sulit tidur terutama. Jadi saya kurang fokus karena terlalu overthinking. Makasih. Baiklah, Saudari Dina, terima kasih sudah mengungkapkan bagaimana masalah Saudari Dina yaitu overthinking. Baiklah, di sini saya akan mempersilahkan teman-teman untuk menyampaikan apa sih penyebab dari masalah Saudari Dina. Baiklah, saya persilakan teman-teman untuk menyampaikan pendapatnya. Saya persilakan Saudari Dea. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya, apa itu penyebab dari masalah Saudari Dina itu? Yang pertama karena Saudari Dina terlalu memikirkan perkataan-perkataan dari orang lain. Karena kan seperti Saudari Dina tadi ceritakan bahwa banyak keluarga ataupun teman-teman yang bertanya setelah lulus kuliah mau kemana, mau lanjut mengambil S2 atau mau kerja. Jadi Saudari Dina terlalu memikirkan. Dalam arti kita memang perlu memikirkan hal-hal yang seperti itu jika ada beberapa keluarga kita yang bertanya ataupun teman-teman kita, namun ada baiknya kita tidak terlalu menjadikan itu sebagai beban pikiran kita. Terima kasih. Terima kasih Saudari Dea. Apakah teman-teman yang lainnya ingin mengungkapkan pendapatnya? Saya persilakan Saudari Graciela. Terima kasih. Menurut saya salah satu penyebab terjadinya overthinking itu adalah begadang seperti itu, karena biasanya kan overthinking itu jadinya pasar begadang itu timbullah pikiran-pikiran yang menyebabkan overthinking. Itu menurut saya. Terima kasih Saudari Grace. Apakah teman-teman lainnya ingin mengungkapkan pendapatnya? Apakah Saudari Rasmi? Saya persilakan Saudari Rasmi untuk mengungkapkan pendapatnya. Ya, terima kasih. Menurut saya penyebab dari overthinking ini adalah mungkin Saudari Dina terlalu pesimis dengan hal yang belum dikerjakan. Dan yang kedua, karena terlalu memendam semuanya sendiri, tidak mau berbagi kepada orang lain masalah yang dihadapinya. Ya, terima kasih. Terima kasih Saudari Rasmi. Baiklah, di sini saya akan mengambil kesimpulan mengenai apa penyebab dari masalah yang dialami oleh Saudari Dina, yaitu overthinking. Yaitu Saudari Dina terlalu memikirkan perkataan orang lain bagaimana ke depannya, sehingga Saudari Dina selalu berpikir bagaimana masa depannya atau bagaimana ke depannya dia nantinya. Yang kedua, bergadang yang terlalu berlebihan dapat membuat timbulnya overthinking. Yang ketiga, terlalu pesimis dengan yang dikerjakan. Yang keempat, terlalu takut akan hal yang akan dihadapinya ke depan, terlalu memikirkan perkataan orang lain dan bagaimana orang lain tentang ke depannya. Baiklah, di sini saya akan menanyakan bagaimana ide atau alternatif
cara menyelesaikan masalah overthinking yang dihadapi oleh saudari Dina. Kepada teman-teman yang ingin mengungkapkan pendapatnya, saya persilakan. Baiklah, saudari Dea, saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya ide ataupun solusi yang dapat kita berikan untuk masalah saudari Dina itu tadi sesuai dengan faktor penyebabnya, maka solusinya itu saudari Dina jangan terlalu memikirkan hal yang seperti itu, jangan terlalu dibawa ke dalam beban pikiran. Memang perlu untuk kita pikirkan, tapi jangan jadikan itu sebagai patokan yang membuat kita beban pikiran. Namun ada baiknya kita memikirkannya dan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang bertujuan untuk meraih cita-cita kita tersebut. Karena kan overthinkingnya tadi karena bagaimana masa depan. Jadi ada baiknya untuk lebih ke arah melakukan kegiatan-kegiatan untuk menggapai masa depannya. Terima kasih. Terima kasih, saudari Dea. Apakah teman-teman ingin mengungkapkan pendapatnya? Saya persilakan saudari Rasmi. Ya, seperti yang dibilang saudari Dea tadi, menurut saya hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi overthinking ini adalah kita fokus pada, ataupun contohnya kita menonton video-video motivasi, sehingga kita tidak berpikir bahwa kita tidak mampu melakukan hal tersebut, dan kita fokus pada langkah yang akan kita yang pasti yang dapat menjadi solusi dari masalah tersebut. Kita tidak boleh menyesali mengapa sesuatu terjadi, tapi lebih baik fokus dan pada apa yang dapat memperbaiki keadaan kita. Sehingga Apakah teman-teman, terima kasih saudari Rasmi. Apakah teman-teman yang lainnya ingin mengungkapkan pendapatnya? Baiklah, saudari Grace, saya persilakan. Terima kasih. Menurut saya itu mengurangi begadang seperti itu kan, karena kan begadang tadi dapat memicu overthinking dalam waktu yang jangka panjang. Jadi ada baiknya Dina menyibukkan diri pada waktu siang hari dan pagi hari dengan kegiatan-kegiatan positif seperti yang dikatakan saudari barusan. Jadi nantinya malam akan terasa capek dan cepat tidurnya, sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Juga jadi sangat baik melakukan aktivitas yang membuat kita itu merasa tenang. Dengan menulis diary, Dina bisa mencurahkan segala isi hatinya ke dalam diary itu, sehingga nantinya bisa dibaca-baca juga tahun-tahun kemudian, sehingga Dina bisa tahu bahwasanya Dina sudah melewati overthinking seperti itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saudari Grace. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari pendapat teman-teman mengenai ide atau alternatif dari masalah overthinking. Yang pertama, jangan terlalu memikirkan perkataan orang lain sehingga menjadi beban pikiran untuk kita. Yang kedua, melakukan hal positif untuk masa yang kedepannya. Yang ketiga, menonton video motivasi yang dapat membangun atau memotivasi diri kita. Yang keempat, kita harus menerapkan ke dalam diri kita bahwa kita tidak ada yang tidak mungkin dengan cara berusaha. Yang kelima, mengurangi bergadang. Yang keenam, menulis diary tentang bagaimana kita sehari-hari. Baiklah, teman-teman, setelah menyampaikan apa penyebab dan bagaimana cara mengatasi masalah saudari Dina, apakah komitmen yang saudari Dina
terapkan setelah membahas topik tersebut. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman. Jadi setelah kita membahas mengenai overthinking yang saya alami tadi, dan teman-teman sudah memberikan ide atau alternatif penyelesaiannya, komitmen yang bisa saya ambil dari kegiatan ini yaitu saya akan lebih tidak terlalu memikirkan hal-hal yang membuat saya itu yang tertekan. Jadi saya perlu memikirkannya tapi jangan terlalu, agar saya tidak membuat saya menjadi overthinking. Ya. Selanjutnya saya akan mencoba melakukan seperti yang teman-teman katakan tadi, seperti belajar, menonton video motivasi, di mana itu membuat saya lebih meminimalisir overthinking saya, dan juga saya akan mengurangi bergadang dan menyibukkan dengan kegiatan yang lebih positif di siang hari, di mana kalau saya siang hari full aktivitas, kemungkinan kalau di malam hari bisa bergadang lagi. Jadi terima kasih. Terima kasih Saudari Dina. Di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai komitmen Saudari Dina, yaitu tidak perlu takut untuk menghadapi ke depannya, membuat diari dan mengurangi bergadang, dan selalu bekerja keras dan berusaha agar tidak menyesal untuk ke depannya. Menguatkan keyakinan dengan komitmen yang tinggi, bekerja keras, menguatkan fondasi yang kuat, dan menghilangkan rasa takut untuk melangkah. Harus berpikir positif dan mencari motivasi diri sendiri untuk kedepannya. Baiklah, setelah mendengarkan komitmen Saudari Dina, kita akan melakukan games pengakraban, di mana jika saya menyebutkan angka 1, maka teman-teman tepuk tangan 2 kali. Dan jika saya mengucapkan angka 2, maka teman-teman tepuk tangan 3 kali. Apakah teman-teman sudah paham? Baik. Semangat sekali kalian ya. Saya ulangi ya, Saudari Rasmi. Di sini kita akan melakukan games pengakraban, di mana nanti jika saya mengatakan 1, maka teman-teman tepuk tangan 2 kali. Dan jika saya mengatakan 2, maka teman-teman tepuk tangan 3 kali. Apakah Saudari Rasmi sudah paham? Udah. Baiklah, kita mulai. 2, 4, 1, 3, 1, 2. Sekali lagi. 2, 3. Baiklah, teman-teman sudah melakukan games pengakraban tersebut. Selanjutnya waktu kita sudah mau habis. Jadi saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa kemajuan yang telah teman-teman dapatkan setelah melakukan kegiatan konseling kelompok tersebut? Saya persilakan Saudari Dina. Baiklah, terima kasih. Kemajuan yang saya dapat dari kegiatan hari ini itu banyak sekali. Mulai dari penyelesaian masalah saya sendiri, dan di sini saya juga lebih mendapatkan relasi ataupun lebih bisa menyelesaikan masalah saya yang tidak bisa saya selesaikan sendiri. Jadi kemajuan saya itu, saya setelah mengikuti kegiatan ini, saya bisa menyelesaikan masalah saya. Saya menemukan alternatif pemecahan. Terima kasih. Terima kasih Saudari Dina.
Apakah teman-teman ada mengungkapkan apa kemajuan yang telah teman-teman dapatkan? Baiklah, Saudari Dea, saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Jadi kemajuan yang saya dapat ketika kita melakukan KKP ini itu menjadi sangat senang gitu, antusias, karena ketika kita melakukan kegiatan ini kita jadi bisa saling bertukar pikiran, masalah apa yang kita hadapi, kemudian bagaimana solusi-solusi yang akan kita berikan. Jadi kayak kemajuannya itu jadi lebih terbuka gitu, lebih pemikirannya juga lebih enak saling berbagi sama teman. Terima kasih. Terima kasih, Saudari Dea. Apakah teman-teman ada yang menyampaikan lagi? Saya. Baiklah, Saudari Grace, saya persilakan. Terima kasih. Kemajuan yang saya dapatkan adalah di sini dapat mengetahui bahwa overthinking itu adalah kegiatan yang memicu stres. Juga bisa tahu juga cara penanganannya gimana. Terus bisa nanti diterapkan jika mungkin suatu hari nanti mengalaminya. Terima kasih. Terima kasih, Saudari Grace. Apakah Saudari Rasmi ingin mengungkapkan? Iya, terima kasih kepada Saudari Kristi. Adapun kemajuan yang dapat saya dapatkan pada KKP ini adalah saya lebih mengetahui apa saja penyebab dari overthinking serta solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Saudari Rasmi. Menurut teman-teman, coba jelaskan apa kesan dan pesan teman-teman dalam melakukan kegiatan konseling kelompok ini. Saya persilakan. Baiklah, Saudari Rasmi, saya persilakan. Kesannya itu pada kelompok pada KKP ini adalah sangat menyenangkan dan topiknya juga sangat bagus, karena kita juga sebagai mahasiswa sering melakukan yang namanya overthinking, dan pesannya untuk kedepannya lebih aktif lagi dan topiknya juga lebih baik lagi gitu. Terima kasih. Terima kasih, Saudari Rasmi. Apakah teman-teman yang lainnya ingin mengungkapkan pendapatnya? Saya. Baiklah, Saudari Dina, saya persilakan. Terima kasih kesempatannya. Kesan saya di sini sangat baik dan saya sangat senang mengikuti kegiatan ini. Karena kegiatan ini tuh banyak sekali membantu saya dan saya senang mengikuti kegiatan ini di mana teman-teman itu berinteraksi dengan sangat baik dan ramah sekali. Dan pesan saya ke depannya semoga kegiatan yang kita lakukan nantinya bisa seperti ini juga. Terima kasih. Terima kasih, Saudari Dina. Apakah teman-teman yang lainnya ingin mengungkapkan pendapatnya? Saya persilakan Saudari Grace. Terima kasih atas kesempatannya. Kesan saya sangat terkesan walaupun terhalang karena jaringan, tetapi kegiatan kita sangat baik gitu kan, dan dapat juga membantu permasalahan yang sedang dihadapi Saudari Dina. Pesannya semoga bisa dilaksanakan kembali kegiatan kelompok seperti ini untuk membantu juga permasalahan-permasalahan teman-teman lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Apakah Saudari Dea ingin mengungkapkan pendapatnya? Saya persilakan Saudari Dea. Baiklah, terima kasih. Jadi adapun kesan yang dapat saya rasakan yaitu saya sangat merasa senang dengan kegiatan KKP kita ini, karena bisa menimbulkan kekompakan juga kan, kekompakan dengan teman yang lain. Terus kita bisa lebih terbuka gitu, cara pemikirannya juga bisa terbuka. Kemudian pesannya, saya berharap semoga kegiatan KKP seperti ini juga dapat kita laksanakan di lain hari, dan kegiatannya berlangsung secara aktif seperti teman-teman yang saling bertukar pikiran, kemudian kita dapat memberikan solusi ataupun saling mengasih saran terhadap permasalahan-permasalahan yang akan kita bicarakan
Jadi, kira-kira kapan kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok ini untuk melanjutkan masalah yang akan kita bahas selanjutnya? Bagaimana? So sekali. Silakan Saudari Dina, saya persilakan. Menurut saya bagaimana kalau kegiatan ini kita lakukan di hari Sabtu sekitar jam 2 siang. Terima kasih. Terima kasih Saudari Dina. Baiklah, kita sepakat jam 2 siang. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya dan sudah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan konseling kelompok ini. Sebelum kita tutup kegiatan konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa yang akan saya bawa dengan yang menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita tutup kegiatan konseling kelompok ini, saya meminta teman-teman untuk mengisi BMB3 yang nantinya saya akan kirim ke grup WA. Sebelum kita akhiri kegiatan konseling kelompok ini, kita menyanyikan lagu Sayonara. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar lagu Sayonara? Baiklah, kita nyanyikan sama-sama. Serentak ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Baiklah teman-teman, terima kasih semuanya. Saya akhiri kegiatan konseling kelompok ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.